Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Ini merupakan pertemuan pertama kita. Kalau sebelumnya Pak Ade Diman telah menyampaikan materi berkaitan dengan hukum kepailitan, maka saya mulai saat ini sampai dengan menjelang ujian akhir semester akan menyampaikan materi tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkuliahan akan dilakukan secara online dan insya Allah sebanyak 4 kali pertemuan. Dan masing-masing pertemuan akan diberikan materi dan dikaitkan dengan contoh-contoh kasusnya. Saya minta kalian memperhatikan dan menguasai semua materi dan contoh-contoh kasus ini, karena nanti sewaktu ujian akhir semester akan diberikan dalam bentuk kasus dan dilakukan secara online yang waktunya sangat terbatas. Setiap selesai penyampaian materi perkuliahan, kalian diperkenankan menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan setelah itu akan dijawab melalui WhatsApp juga. Mari kita mulai diskusi kita tentang PKPU ini. Dan bagian ini kita akan bicarakan tentang maksud dan tujuannya dan juga berkaitan dengan yang berhak minta PKPU. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Sedangkan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Dalam PKPU, yang berhak untuk meminta penundaan pembayaran utang bisa dari debitur dan juga bisa dari kreditur. Kalau dari debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan PKPU yang diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan niaga, wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Dan pada sidang sebagaimana tersebut di atas, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. Selanjutnya, dalam penjelasan peraturan tentang PKPU, dalam hal debitur adalah perseroan terbatas, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan quorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan kredit. Berikut ini adalah contoh perkara PKPU, yaitu antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel yang sampai pada tingkat upaya hukum terakhir berupa peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak diputus pailit, tetapi putusannya masuk dalam klasifikasi penundaan kewajiban pembayaran utang. Mengenai perkara kepailitan ini secara ringkas saja adalah sebagai berikut. Para pihak dalam perkara kepailitan adalah PT Citra Jimbaran Indah Hotel sebagai pemohon peninjauan kembali atau termohon kasasi atau termohon pailit yang dalam hal ini adalah sebagai debitur. Sangyong Engineering and Construction Limited yaitu sebagai kreditur. Duduk perkaranya pada pokoknya adalah 1. Tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh termohon, dalam hal ini adalah PT Citra Jimbaran Indah Hotel, kepada pemohon Sangyang Engineering sejumlah 5.979.863 dolar Amerika Serikat yang terdiri dari utang pokok dan bunga. 2. Utang kepada kreditur lainnya dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan pailit atas PT Citra Jimbaran Indah Hotel dan permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 1999 dan menghukum pemohon membayar biaya perkara. Dasar pertimbangan penolakan Pengadilan Niaga antara lain adalah karena hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit adalah bukan suatu hubungan hukum pinjam-meminjam uang, maka permohonan pernyataan pailit dari pemohon harus ditolak. Yang perlu dipertimbangkan adalah kreditur lain selain pemohon. Pihak yang kalah, yaitu Sangyang Engineering, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan atau keberatan yang ditulis dalam memori kasasi yang pada pokoknya antara lain, pertama, Pengadilan Niaga
telah salah menerapkan hukum tentang hubungan hukum dan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 peraturan kepaiditan. Kedua, pengadilan niaga telah salah menerapkan hukum tentang bunga. Ketiga, pengadilan niaga telah salah menerapkan hukum tentang adanya dua kreditur, di mana dalam perkara ini selain pemohon yang menjadi kreditur dari termohon, juga PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Bumi Daya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 September 1999, maka permohonan Paidit dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta semua biaya perkara kepaiditan pada Pengadilan Niaga dan pada tingkat kasasi dibebankan pada harta kepaiditan. Dengan kata lain, PT Citra Jimbaran Indah Hotel Paidit. Oleh karena itu kemudian PT Citra Jimbaran Indah Hotel mengajukan upaya hukum terakhir, yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat peninjauan kembali ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali, yakni PT Citra Jimbaran Indah Hotel, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 September 1999, serta mengadili kembali menolak permohonan Paidit dari pemohon, dalam hal ini adalah Sangyang Engineering, dan menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar semua biaya perkara pada pengadilan niaga pada tingkat kasasi dan dalam peninjauan kembali. Yang menarik untuk diperhatikan adalah tentang kaidah hukum dalam penyelesaian perkara kepaiditan, bahwa secara esensial penerapan kepaiditan harus dilakukan atau diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang. Tentang hal ini bisa dibaca dalam pendapat Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali perkara kepaiditan tersebut dalam dasar pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena Majelis Kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam peraturan kepaiditan, di mana secara esensial ditentukan bahwa kepaiditan penerapannya harus dilakukan atau diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang. Potensi dan prospek dari usaha debitur harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika debitur masih mempunyai potensi dan prospek sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang, seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu, penjatuhan Paidit merupakan ultimum remedium. Apa yang dimaksud dengan ultimum remedium? Menurut Kamus Hukum, itu artinya adalah sanksi pamungkas atau sanksi terakhir. Menimbang bahwa inkasu debitur atau termohon Paidit memiliki usaha hotel berbintang 5 bernama Hotel Bali Intercontinental Resort, berlokasi di kawasan wisata Pulau Bali. Kawasan tersebut selama ini terjadi krisis ekonomi dan keuangan relatif tidak terpengaruh. Justru sebaliknya, telah menuai keuntungan-keuntungan dari selisih kurs nilai tukar antara rupiah dan dolar Amerika Serikat. Menimbang bahwa potensi dan prospek tersebut telah dimiliki oleh debitur atau termohon Paidit, hal ini terbukti dengan adanya keberatan daripada kreditur lainnya, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Bumi Daya, yang merasa kepentingannya dirugikan jika debitur atau termohon Paidit dijatuhkan sanksi berupa Paidit. Piutang yang dimiliki oleh PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Negara Indonesia adalah kurang lebih 610 miliar rupiah. Piutang pada kreditur lainnya tersebut di atas merupakan suatu jumlah yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan piutang pemohon Paidit yang berjumlah 5.979.863 dolar. Dengan adanya upaya keberatan untuk menjatuhkan Paidit terhadap debitur yang dilakukan oleh para kreditur Bank Bumi Daya dan Bank Negara Indonesia, bahkan terhadap hutang debitur atau termohon Paidit, telah diadakan restrukturisasi, menunjukkan bahwa usaha debitur masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang
dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh para kreditur di kemudian hari. Mahasiswa sekalian, itu materi kita pada pertemuan pertama kita ini. Dengan telah selesainya materi tentang EKPU pada pertemuan ini, maka selesai pula perkuliahan kita untuk sesi ini. Insya Allah, kita bertemu pada sesi berikutnya. Jika ada yang kurang berkenan dan membuat kalian kurang nyaman, maka saya sampaikan permintaan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.